Kita bertemu lagi di dalam program kita Daily Devotion. Biarlah iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati kita dengan kesehatan dan kekuatan yang daripadanya. Baik, kalau saudara diberkati lewat program ini, saudara bisa mendukung kami dengan cara subscribe, memberi like, men-share, dan juga saudara bisa menekan tombol lonceng, sehingga saudara bisa mendapatkan selalu update yang kami beritakan. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan pada Daily Devotion sebelumnya yang bersumber dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Ingat, pada saat Daily Devotion sebelumnya, di situ kita melihat seorang figur tokoh Alkitab yang menjadi teladan kita, yaitu Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus yang saat itu posisinya atau statusnya adalah sebagai tahanan, dia mau dipindahkan menuju ke Roma dengan menaiki sebuah kapal atau sebuah perahu. Nah, di situ terjadilah angin yang disebut angin timur laut. Angin itu mengombang-ambingkan mereka. Angin itu membuat perjalanan sangat kacau. Bahkan angin itu mengancam nyawanya. Dan posisi Paulus saat itu bukan sebagai orang yang aman, tetapi bersama-sama dengan seluruh tahanan, bersama-sama dengan nahkoda, bersama-sama dengan perwira-perwira yang membawa mereka semua posisinya sama, terancam, nyawa mereka terancam, kematian menunggu mereka di lautan. Tetapi sebagai anak Tuhan yang kuat, kalau kita ingat pada Daily Devotion yang lalu, maka Paulus berkata, tidak ada seorang pun di antara kita yang akan binasa. Hanya kapal inilah yang akan binasa. Sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi berkat. Bahkan di saat situasi mencekam, kita mencekam, yang lain mencekam, tetapi kita harus tunjukkan nilai-nilai firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi apa yang Paulus perbuat, sebab situasinya mencekam terus. Di tengah situasi yang mencekam, kapal yang terombang-ambing, tentu mereka sekuat tenaga mempertahankan hidup mereka. Mereka sekuat tenaga mempertahankan diri mereka. Dan Alkitab mencatat, untuk makan pun mereka tidak bisa, sebab kondisi kapal terombang-ambing. Mereka betul-betul harus bertahan hidup saat itu. Mari sekarang kita lihat apa yang Paulus lakukan. Kita lihat yang luar biasanya pada Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Luar biasa. Paulus bukan hanya berkata, tetapi dia belajar untuk bertindak. Saudara, kita perlu perkatakan yang benar, kita juga perlu bertindak yang benar. Kita perlu berkata yang membangun, kita pun harus bertindak hal-hal yang membangun. Di sini Paulus mengajak semua orang, padahal Paulus juga susah posisinya, untuk sama-sama makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Bayangkan, bahkan perwira-perwira yang ada di situ, saya juga tidak mengerti. Mereka pun tidak berpikir untuk menawarkan tahanan-tahanan itu makan. Apakah mereka sudah makan sendiri? Kita tidak tahu. Tetapi di sini Paulus berdiri, Paulus berkata, dan Paulus beraksi mengajak mereka untuk makan siang. Sebab sudah 14 hari, bayangkan, mereka semua menahan lapar. Bukan hanya artinya Paulus juga menahan lapar, semuanya sama-sama menderita. Posisinya, statusnya, semuanya sama. Tetapi anak Tuhan harus belajar. Lagi saya katakan harus belajar. Memang tidak mudah, tetapi harus belajar untuk menjadi berkat. Ayat 34. Karena itu aku menasehati kamu. Luar biasa. Saya tidak tahu apakah di hari-hari terakhir ini masih banyak anak-anak Tuhan mau dinasehati, atau semuanya sudah merasa pintar sendiri. Tetapi mari, kalau kita terus rendah hati di hadapan Tuhan, tunjukkan bahwa kita orang yang selalu mau dinasehati. Dan kita mau turut apa kata Tuhan. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu yang jasmani, Tuhan tahu itu perlu.
Tidak seorang pun, ini perhatikan, lagi kata-kata Paulus yang kuat di tengah kesukaran, di tengah situasi yang mencekam. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Luar biasa. Dia begitu berani untuk menjamin. Paulus sangat percaya, sangat mengimani kuasa firman Tuhan, bahwa tidak sehelai pun rambut jatuh kalau Tuhan gak izinkan. Itu ada di dalam Injil. Dan Paulus mengulangi lagi saat situasi mencekam. Mungkin orang-orang bisa berkata, ih, lu aja susah, lu aja menderita, gak usah sok-sok deh, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi tetap perkatakan hal-hal yang membangun. Jadilah berkat. Itu adalah yang Tuhan kehendaki. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Luar biasa. Ayat 35, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti. Dan di sini juga luar biasa. Ia mengucap syukur. Luar biasa. Di tengah situasi yang mencekam, di tengah nyawa yang terancam, maut di depan mata, perahu yang terombang-ambing oleh gelombang yang menakutkan, tetapi Paulus mengajak semuanya untuk mengucap syukur. Di dalam mengucap syukur, kita melampaui batas ketakutan kita, melampaui batas kekhawatiran kita. Kita bertemu dengan wajah Tuhan yang senantiasa memberi damai dan sukacita. Dia mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua, memecah-mecahkan roti itu, lalu mulai makan. Ayat 36 luar biasa. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Ayat 37, saudara mau tahu berapa jumlah mereka? Jumlah kami semua yang ada di kapal itu 276 jiwa. 38, setelah makan kenyang, bayangkan mereka sampai kenyang, saudara. Mereka membuang muatan gandum ke laut untuk memperingan kapal itu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai mereka terdampar di suatu pulau yang bernama Pulau Malta. Saudara yang terkasih, dari sini kita belajar. Yang pertama, mengucap syukurlah. Sekalipun situasi mencekam, sekalipun keadaan tidak nyaman, mengucap syukur itu melampaui batas kemanusiaan kita, dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, jadilah berkat lewat perkataanmu. Sekalipun kita semua sama-sama sulit, tetapi tetap jadi berkat lewat perkataan. Dan yang ketiga, belajarlah untuk jadi berkat lewat perbuatan kita. Dengan demikian, biarlah daily devotion ini selalu menguatkan kita. Ingat, semua dari firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi makanan kita, yang menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin.